Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Maria Sofianti Mirandapa, saya dari kelas 6B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengoperasian dan pemeliharaan aset. Tetapi sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan sedikit memberikan informasi tentang sub-sub materi apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama, ada kinerja aset. Yang kedua, prinsip-prinsip akuntabilitas. Dan yang ketiga, ada kebijakan pemeliharaan aset. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kinerja aset. Entitas harus menyusun dan memelihara proses manajemen guna secara rutin memantau dan menilai aset-aset yang berada di bawah kendali mereka, untuk melindungi potensi pemberian pelayanan dan mengarahkan perhatian pada kesehatan serta keselamatan merupakan prioritas pada waktu pembuatan keputusan tentang penggunaan dan pemeliharaan aset. Merupakan hal yang sangat penting bahwa kinerja aset harus direview dan dievaluasi secara memadai guna meyakinkan bahwa hasil yang diharapkan telah tercapai. Hasil dari berbagai penentuan kinerja aset perlu dilaporkan kepada manajemen untuk yang pertama, mengidentifikasi berbagai tindakan yang akan diambil, dan yang kedua, memenuhi ketentuan pelaporan pemerintah. Terdapat 4 ukuran yang digunakan untuk menentukan kinerja aset. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, pemanfaatan aset. Yang ketiga, fungsionalitas aset. Dan yang terakhir yaitu kinerja finansial aset. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Suatu aset harus dapat digunakan secara aman dan efektif. Hal ini berarti bahwa aset perlu dipelihara agar berada dalam kondisi yang memadai untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang relevan. Apabila aset tersebut tidak mengalami masalah, maka kemampuan aset untuk memberikan pelayanan akan sesuai dengan standar yang disyaratkan. Penilaian yang memadai atas kondisi aset akan meliputi yang pertama, penyusunan kondisi yang disyaratkan atas suatu aset relatif terhadap kebutuhan pemberian pelayanan dan nilai dari aset tersebut. Yang kedua, pemeriksaan aset dan membandingkan kondisinya dengan kondisi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, perencanaan kondisi aset di masa mendatang. Penilaian terhadap kondisi aset memberikan input yang bermanfaat bagi kepatuhan terhadap peraturan dan perencanaan pemeliharaan aset. Yang kedua yaitu pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset ini merupakan ukuran yang seberapa intensif suatu aset digunakan untuk memenuhi tujuan pemberian pelayanan, sehubungan dengan potensi kapasitas aset. Untuk menilai pemanfaatan, kriteria dan pembanding atau benchmark yang sesuai dengan pelayanan yang sedang diberikan dan jenis aset yang sedang dipertimbangkan perlu ditetapkan pertama kali. Kriteria itu hendaknya memerhatikan yang pertama, nilai dari unit potensi manfaat atau pelayanan aset yang sedang digunakan relatif terhadap unit manfaat atau pelayanan yang sekarang diberikan. Misalnya manfaat ekonomi di masa depan dari suatu perguruan tinggi relatif terhadap jumlah mahasiswa yang akan mendaftar. Yang kedua, ukuran fisik dari kapasitas aset relatif terhadap unit manfaat atau pelayanan yang sedang diberikan. Yang berikut yaitu penggunaan suatu aset relatif terhadap ketersediaan optimal dari jenis aset tersebut. Misalnya seperti jumlah jam pemakaian komputer relatif terhadap jumlah jam operasional yang tersedia pada komputer utama atau mainframe. Kriteria dari pemanfaatan hendaknya didasarkan pada data praktik terbaik atau best practice yang merupakan hasil analisis yang dilakukan baik oleh entitas ataupun
siapapun sektor swasta dan publik. Aset-aset yang sudah tidak bermanfaat lagi harus diidentifikasi dan disertai alasannya. Hal ini dapat berupa sebagai contoh, aset-aset yang sudah tidak efektif dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang disyaratkan bagi aset tersebut atau yang lebih rendah dari kondisi optimalnya. Hal ini juga berarti bahwa kebutuhan pelayanan yang diberikan atau didukung oleh aset tersebut telah berkurang. Alasan dari ketidakhematan aset yaitu yang pertama, keterbatasan fisik, seperti ketiadaan lampu saat penggunaan di malam hari. Yang kedua, keusangan teknologi. Yang ketiga, keterbatasan manajemen, seperti jam kerja petugas keamanan. Tindakan hendaknya diambil baik untuk memperbaiki pemanfaatan aset ataupun untuk menyebarkan kembali kebutuhan pemberian pelayanan dapat dipenuhi dengan sarana alternatif. Ketika pemanfaatan aset rendah, entitas harus mempertimbangkan apakah biaya pemilik aset melebihi biaya pentransferan pelayanan yang diberikan aset tersebut, dan apakah terdapat cara lain yang lebih ekonomis untuk pemberian pelayanan. Penggunaan alternatif atau tambahan dari suatu aset juga harus dipertimbangkan. Pemanfaatan dari setiap aset hendaknya ditinjau ulang atau direview ulang setiap tahun. Yang ketiga yaitu fungsionalitas aset. Fungsionalitas dari suatu aset merupakan ukuran efektivitas dari suatu aset dalam mendukung aktivitas yang akan dilakukan. Untuk memantau dan menilai fungsionalitas aset, entitas harus menentukan yang pertama, peran yang dimainkan aset pencapaian hasil dari pemberian pelayanan, dan yang kedua, karakter fungsional yang disyaratkan dari suatu aset untuk mendukung aktivitas tertentu. Misalnya, persyaratan fungsional yang dibuat bagi aset-aset yang dibangun. Fungsional suatu aset hendaknya ditinjau ulang secara rutin. Hal ini akan memungkinkan untuk mengidentifikasi pengaruh yang signifikan atas pelayanan. Hal ini juga akan memungkinkan adanya perubahan berkala yang dibuat untuk memperbaiki pemberian pelayanan dan standar fungsional. Lebih lanjut, hasil dari review secara rutin atas kemampuan aset digunakan dalam penyusunan strategi aset. Yang keempat yaitu kinerja finansial aset. Kinerja finansial dari suatu aset harus dievaluasi untuk menentukan apakah aset tersebut dapat memberikan pelayanan yang sehat secara ekonomis ataukah tidak. Untuk melakukan hal tersebut, entitas perlu memantau dan menilai yang pertama, beban operasi. Yang kedua, arus kas saat ini dan proyeksinya, termaksud pengeluaran modal. Informasi-informasi ini selanjutnya diperlukan untuk menentukan pengembalian ekonomi saat ini dan proyeksinya dari suatu aset. Analisis arus kas didiskontokan dapat digunakan untuk memberikan ukuran dari nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal untuk suatu aset. Aspek penting lainnya dari kinerja finansial aset adalah pemeliharaan ekuitas atau modal. Ukuran ini memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja aset dan entitas. Hal ini juga merupakan pertimbangan utama dalam penyusunan pendekatan untuk menentukan penentuan harga dan pendapatan. Submateri yang berikut yaitu prinsip-prinsip akuntabilitas. Praktik yang lebih baik di dalam manajemen aset meminta manajemen dan karenanya tanggung jawab dan akuntabilitas aset berbasis pada whole of life. Dalam praktik, hal ini diterjemahkan untuk membuat manajer program bertanggung jawab atas seluruh biaya siklus hidup aset yang mereka konsumsi dalam program penyedia pelayanan yang mereka berikan. Mekanisme untuk mencapai hal ini akan diarahkan pada pembuatan seluruh biaya aset yang transparan bagi manajer program.
Akuntabilitas melebihi biaya untuk membuat manajer program bertanggung jawab atas kinerja dan penghematan aset yang mereka kontrol dan konsumsi. Bagian integral dari pencapaian akuntabilitas ini adalah sistem informasi manajemen yang menyediakan data tentang kondisi dan kinerja aset. Akuntabilitas finansial, identifikasi biaya full atau full cost yang terkait dengan program penyediaan pelayanan yang relevan adalah penting bagi penyusunan akuntabilitas finansial pada level program. Akuntabilitas atas biaya penggunaan aset secara tradisional telah berdampak dalam pemerintah melalui sistem penganggaran. Seperti yang dipakai dalam basis kas, memungkinkan bahwa hal ini akan menimbulkan distorsi dalam keputusan manajemen aset. Aset yang dibeli dengan dana modal setelah disetujui diperlakukan secara efektif sebagai barang bebas dalam tahun-tahun berikutnya, sehingga terdapat sedikit insentif untuk memastikan bahwa manfaat dioptimalkan. Yang kedua yaitu akuntabilitas kinerja. Praktik yang lebih baik menyarankan manajer bertanggung jawab terhadap kondisi fisik, penggunaan, kemampuan, dan kinerja finansial dari aset yang mereka konsumsi dalam rangka penyediaan pelayanan. Entitas harus menyusun sistem dan prosedur yang memantau dan melaporkan kinerja aset. Format laporan yang bermanfaat adalah laporan kinerja terintegrasi yang mencakup dan mengkonsolidasikan informasi sesuai dengan jenis atau kelompok aset. Submateri yang berikut yaitu kebijakan pemeliharaan aset. Kebijakan pemeliharaan diturunkan dari pertimbangan atas beberapa faktor yang berhubungan dengan kebutuhan organisasi dan risiko serta konsekuensi dari kerusakan aset. Kebijakan pemeliharaan memberikan dasar untuk menentukan mengapa aset dipelihara dengan cara tertentu. Kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan strategi pemeliharaan. Pemeliharaan strategi mencakup pertimbangan atas gabungan prosedur dan kapasitas yang memadai untuk melakukan modifikasi dan perbaikan di saat dibutuhkan. Untuk masing-masing aset atau kelompok aset akan dipelihara secara rutin, maka entitas harus mengembangkan strategi manajemen pemeliharaan. Strategi manajemen pemeliharaan. Strategi ini merupakan suatu rencana komprehensif yang pertama menjelaskan tentang aset, kinerja yang diinginkan atau dipersyaratkan dari aset tersebut pada tingkat atau level yang mana aset ini akan dipelihara. Yang kedua, menjelaskan sistem dan prosedur yang akan digunakan untuk merencanakan dan mengatur pekerjaan pemeliharaan. Yang ketiga, menentukan jenis pemeliharaan yang akan dilakukan dan mengapa harus dilakukannya. Yang keempat, menentukan sumber daya yang akan menerapkan pemeliharaan. Yang kelima, menunjukkan berbagai persyaratan untuk in-house plan, peralatan, atau suku cadang. Yang keenam, menyajikan proyeksi atau ramalan biaya pemeliharaan rutin. Dalam mengembangkan strategi pemeliharaan, ada dua pertimbangan penting, yaitu tingkat pertimbangan yang diperlukan untuk suatu aset dan prioritas pemeliharaan. Yang berikut, rencana operasional dan pemeliharaan. Tujuan dari rencana operasional dan pemeliharaan ini adalah untuk memastikan aset-aset yang ada sesuai dengan kebutuhan pemberian pelayanan, digunakan secara efektif, dan dipelihara agar tetap berada dalam kondisi yang memadai untuk mendukung penyediaan pelayanan dengan biaya jangka panjang yang serendah mungkin. Rencana operasional menyusun suatu alat untuk memastikan bahwa aset digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung penyediaan pelayanan. Rencana operasional harus cakup yang pertama, tanggung jawab, pengendalian, penilaian, dan keamanan aset. Yang kedua, level dan standar kinerja yang disyaratkan untuk suatu aset. Yang ketiga, tata cara pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan data kinerja. Yang keempat, pelatihan pegawai dalam menggunakan aset.
Yang kelima, estimasi biaya operasi. Yang terakhir, kriteria untuk menilai kinerja pemeliharaan. Hasil dari pemeliharaan yang efektif atas suatu aset meliputi yang pertama, penurunan dalam jangka panjang terhadap biaya siklus hidup atau life cycle cost. Yang kedua, kinerja dan pelayanan yang lebih baik dari aset. Yang ketiga, optimalisasi umur aset. Dan yang terakhir, memperbaiki persepsi publik terhadap manfaat atau pelayanan dan standar keamanan dari suatu aset. Hasil-hasil tersebut dapat dimonitor atau diawasi dan dilaporkan secara rutin melalui penggunaan ukuran kinerja. Indikator khusus yang dapat diturunkan ukuran-ukuran tersebut seperti ketersediaan aset, kinerja operasional dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan, konsumsi energinya, biaya operasinya, dan kepuasan pemakaiannya. Kebanyakan indikator ini dapat dibandingkan dengan aset-aset yang sejenisnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.